Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa kembali dengan anak-anakku yang solih dan solehah kelas 8. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang materi getaran dan gelombang. Nah, pernahkah kalian melihat orang yang sedang bermain gitar? Nah, bagaimana gitar itu bisa terdengar suara yang nyaring? Nah, karena senar-senar pada gitar itu sedang bergetar, sehingga bisa dihasilkan suara yang terdengar nyaring. Nah, pernahkah pula kalian melihat bandul? Nah, pernahkah pula kalian melihat pegas? Nah, ketiga benda ini adalah sedang bergetar. Nah, kapan sebuah benda itu dikatakan bergetar? Nah, kita butuh mengetahui dulu apa itu definisi getaran. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangan. Nah, kapan sebuah benda itu dikatakan bergetar? Nah, benda dikatakan bergetar itu ketika melalui titik keseimbangan bergerak dari titik awal kembali lagi ke titik tersebut. Jadi digambarkan seperti ini ya. Jadi ketika sebuah bandul bergerak dari A melalui titik keseimbangan O ke B itu belum dikatakan satu getaran, baru setengah getaran. Namun ketika sebuah benda itu bergerak dari A ke O melalui titik keseimbangan, ke B, ke O, kembali lagi ke A, itu baru dikatakan satu getaran. Nah, karena bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan dari titik awal kembali lagi ke titik A. Nah, untuk lebih memahami tentang materi getaran, kita butuh mengetahui istilah-istilah dalam getaran, yakni ada amplitudo, ada periode, dan ada frekuensi. Nah, amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangannya O ya. Berarti simpangannya adalah AO dan BO. Yang kedua adalah periode atau T. Nah, jadi periode adalah waktu yang dibutuhkan satu kali getaran. Jadi T itu sama dengan T kecil waktu per banyaknya getaran atau jumlah getaran. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Nah, satuannya adalah Hertz ya. Hertz. Nah, untuk mencari frekuensi adalah N per T atau banyaknya getaran per waktunya. Nah, coba kita lihat. Periode adalah T per N. F sama dengan N per T. Berarti ada hubungannya ya antara T periode dengan frekuensi. Hubungan periode dan frekuensi. Nah, dari rumus T dan F tadi ada hubungannya antara T dan F. T itu adalah 1/F, F itu sama dengan 1/T. Nah, contoh soal getaran, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada sebuah bandul yang bergerak dari KL ke M. Berarti ini belum satu getaran, tapi setengah getaran. Nah, jika jarak KLM itu adalah 20 cm, bandul melakukan 10 kali getaran dalam waktu 5 second. Maka tentukanlah frekuensi, periode, dan amplitudonya. Nah, maka diketahui jaraknya adalah 20. Nah, banyaknya getaran adalah 10 kali getaran, waktunya adalah 5 second. Nah,
Berarti ditanyakan F-nya, frekuensinya, periodenya T, dan amplitudonya A. Nah, kita cari dulu F-nya, bahwa F itu adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Maka N per T itu sama dengan N-nya tadi 10, T-nya 5. Berarti 10 bagi 5 sama dengan 2 S. Kemudian periode adalah waktu yang dibutuhkan satu kali getaran. Berarti T sama dengan T per N. T-nya 5 per 10, maka bisa disederhanakan jadi setengah second. Berarti kita bisa mencari amplitudonya ya. Jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari garis keseimbangannya. Garis keseimbangannya adalah L, maka simpangannya adalah KL atau LM ya. Berarti panjang KL dan LM itu adalah 20 dibagi 2 sama dengan, kita bisa mencari amplitudonya sama dengan 10 cm ya. Mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang ya. Ketika kita berbicara tentang gelombang, kita akan tertuju pada suatu tempat, biasanya adalah gelombang air atau gelombang air laut. Begitu pula adalah gelombang bunyi ya. Nah, seperti materi di awal tadi bahwa sebuah gitar itu bisa menghasilkan gelombang bunyi karena senar-senar pada gitar itu sedang bergetar. Nah, apa sih definisi gelombang? Gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat yang membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, gelombang itu ada berbagai macam. Berdasarkan mediumnya dibedakan menjadi dua, yakni ada gelombang mekanik, gelombang yang memerlukan medium. Nah, apa saja gelombang mekanik? Ada gelombang air, gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang selinki atau pegas. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik, yakni adalah gelombang yang tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang radio. Berdasarkan arahnya dibedakan menjadi dua, yakni ada gelombang transversal yang berbentuk bukit dan lembah. Nah, kenapa bisa berbentuk bukit dan lembah? Itu karena arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya sehingga berbentuk bukit dan lembah. Contohnya adalah gelombang air dan gelombang tali. Yang kedua adalah gelombang longitudinal, yakni adalah berbentuk rapatan dan renggangan. Nah, kenapa bisa berbentuk seperti ini? Karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya ya. Contohnya adalah gelombang bunyi, gelombang selinki atau pegas. Nah, untuk lebih paham lagi tentang materi gelombang, kita perlu mengenal istilah-istilah, yakni ada amplitudo, ada periode, dan ada panjang gelombang. Nah, kita butuh tahu dulu ya, apa definisi satu gelombang? Nah, satu gelombang itu adalah satu bukit, satu lembah, atau satu rapatan, satu renggangan. Nah, kenapa? Ya, segini itu dikatakan sebagai satu gelombang. Coba kita lihat. Di sini adalah 1,5 bukit, di sini 1,5 bukit ya. Nah, berarti setengah bukit tambah setengah bukit itu jadi 1 bukit plus ini 1 lembah. Berarti segini itu dikatakan satu gelombang. Selanjutnya itu apa amplitudo?
Jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari garis keseimbangan. Nah, simbolnya adalah A ya. Jadi di sini ditunjukkan A-nya di sini. Nah, jadi A di sini adalah simpangan dari garis keseimbangan ke dasar gelombang maupun ke puncak gelombang. Jadi seperti ini juga disebut amplitudo ya. Jadi garis keseimbangan ke puncak gelombang atau dari garis keseimbangan ke dasar gelombang itu disebut amplitudo. Yang kedua adalah periode atau disimbolkan T. Nah, periode adalah waktu yang dibutuhkan satu gelombang. Jadi bukan setengah gelombang, 2 gelombang maupun 3 gelombang. Nah, satuan periode adalah second. Yang ketiga adalah panjang gelombang atau disimbolkan lambda. Nah, panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Jadi bukan setengah, 2 gelombang maupun 3 gelombang, tapi satu gelombang. Satuannya adalah meter. Cepat rambat gelombang, satuannya adalah V. Nah, jadi untuk mencari cepat rambat gelombang itu erat kaitannya dengan konsep kecepatan. Jadi gelombang itu merambat dari ujung satu ke ujung lainnya karena memiliki kecepatan, karena menempuh jarak dan waktu tertentu. Sehingga dari konsep kecepatan V sama dengan S per T atau jarak per waktu. Nah, kalau pada gelombang T-nya itu adalah periode, sedangkan jaraknya itu adalah lambdanya. Sehingga untuk mencari cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda per T. Nah, bisa pula mencari cepat rambat gelombang yakni, nah kita masih mengetahui ya, jadi hubungan antara periode dan frekuensi ya, bahwa periode adalah 1/f, maka F sama dengan Fv sama dengan F kali lambda. Jadi ketika kita mencari cepat rambat gelombang bisa V sama dengan lambda per T ya. Bisa pula V sama dengan F kali lambda. Ya, keterangannya adalah V itu cepat rambat, T itu periode, lambda itu panjang gelombang, F itu adalah frekuensi. Contoh soal gelombang transversal. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, diketahui panjang ABCDE itu adalah 3 meter. Nah, coba kita lihat. Di sini adalah berapa gelombang? Ya. Nah, ini 2 bukit, 2 lembah. Berarti 2 gelombang itu panjangnya 3 meter. Nah. Kemudian waktu A ke D, A, B, C, D. Ada 2 bukit dan 1 lembah, berarti 1,5 gelombang itu membutuhkan waktu 3 detik. Nah, ditanyakan panjang gelombangnya dan cepat rambat gelombangnya. Nah, berarti diketahui ya, karena tadi diketahui 3 meter itu adalah 2 gelombang, maka 2 lambda sama dengan 3 meter. Nanti bisa diketahui lambdanya atau panjang satu gelombangnya berapa. Kemudian diketahui dari A ke D itu membutuhkan waktu 3 second. Berarti ada 2 bukit 1 lembah. Nah, berarti ada 1,5. 1,5 atau 3/2 T. T itu adalah waktu 1 gelombang itu sama dengan 3 second. Ditanyakan lambdanya dan cepat rambat gelombangnya. Berarti 2 lambda sama dengan 3. Berarti lambdanya sama dengan 3/2 sama dengan 1,5
meter. Atau panjang satu gelombangnya adalah 1,5 meter. Kemudian untuk mencari periodenya adalah 3,5 T sama dengan 3. Berarti bisa dikali silang ya. Berarti gimana caranya? 3 kali 2 dibagi 3. Berarti ini bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 2 second. Berarti kita bisa ya mencari cepat lambatnya. Caranya adalah lambda per T. Berarti lambdanya adalah 3/2/2. Bisa pula kita buat perkalian. Caranya adalah 3/2, yang belakang ini dibalik jadi 1/2. Berarti sama dengan 3/4. 3/4 adalah berapa? 0,75 meter per second. Berarti jawabnya adalah D. Yang kedua, contoh gelombang longitudinal. Perhatikan bentuk gelombang selingki berikut ini. Di sini diketahui ada 2 renggangan dan 1 rapatan, itu panjangnya 60 cm. Kemudian ada 1 rapatan, 1 renggangan, itu membutuhkan waktu 0,8 second. Berapakah cepat lambat gelombangnya? Ditanyakan V-nya ya. Maka diketahui ya, karena tadi ada 2 renggangan dan 1 rapatan, maka bukan 1 gelombang, tapi 1,5. 1,5 lambda sama dengan 60. Dan diketahui apa? 1 renggangan, 1 rapatan, 0,8 second. Berarti T-nya sama dengan 0,8 second. Ditanyakan V-nya. Maka 1,5 lambda itu sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 berarti 3/2. Lambda itu 60. Berapa ya lambdanya? Berarti lambdanya maka dikali silang. 60 kali 2 dibagi 3. Maka bisa disederhanakan. Berarti berapa? 20. Berarti 20 kali 2 sama dengan 40. Berarti bisa ya kita mencari T-nya. T-nya sudah diketahui bahwa T-nya adalah 0,8. Maka kita tinggal mencari V-nya. V sama dengan lambda per T. Maka 40/0,8. Untuk menghilangkan komanya, maka kita tinggal mengalihkan berapa? Supaya hilang komanya ya. Dikalikan 10 ya. Ketika di bawah dikali 10, maka atas juga dikali 10. 40 dikali 10 400, 0,8 kali 10 8. Berarti kita bisa tinggal coret ya. 40 dibagi 8 sama dengan 5, tambah 0-nya 1 berarti sama dengan 5. Mudah sekali ya, berarti jawabannya D. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya dari kita mempelajari materi getaran dan gelombang. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.